Pokoknya lu semua wajib banget nonton film ini kalau lu mau jadi manusia yang berkualitas. So let's talk about Strange Darling. Of course you haven't. You're not a woman. So I'm gonna have to ask you a question. Can you help me, please? Yeah, kitty. You know you asked for this, right? Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal nge-review film thriller lagi yang bisa ditonton juga dari Prime Video. Dan actually gue sebenarnya nggak tahu banyak tentang informasi film Strange Darling ini. Jadi gue modal kosongan aja, perspektif kosong yang biasa gue terapin di FLI ini. Ketika gue nonton jadi gue nggak tahu tuh trailernya gimana, juga sutradaranya siapa, dan juga karakternya siapa dan sebagainya. Gue main tonton aja. Dan gue juga kayaknya tahu dari YouTuber-YouTuber luar juga yang udah nge-review film Strange Darling ini. Dan gue juga pengen nyoba aja sih nonton gimana. Dan gue ingetin ke teman-teman film lovers kalau video ini gue bakal bahas dari segi review dan ending explain. Jadi kalau kalian yang belum nonton filmnya, kalian bisa tonton gue dari sesi reviewnya aja. Tapi kalau untuk ending explainnya bakal bersifat spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, kalian bisa tonton sampai sesi review gue aja, baru balik lagi ke video gue ini untuk ngebedah dan ngebahas film Strange Darling ini bareng-bareng ya. Dan untuk sinopsis film Strange Darling ini berkisah tentang seorang perempuan dan seorang pria yang menjalani kisah cinta satu malam. Untuk awalnya sih normal-normal aja dan biasa-biasa aja, tapi semua berubah ketika cinta satu malam ini berubah menjadi teror yang berdarah. Semua itu terjadi karena salah satu dari mereka adalah serial killer atau pembunuh berantai. Wah gila sih, dari sini udah seru banget, tapi sampai di sini aja untuk sinopsisnya. Kita langsung aja masuk ke review session. Gotcha. Dan untuk sesi review kali ini, gue bakal membahas dari 3 hal aja selama gue nonton film Strange Darling ini, yaitu dari yang pertama, dari segi experience atau kesan gue. Seperti biasa, gue bakal ngasih experience gue nonton film ini. Jadi, gue ngerasa banget kalau film Strange Darling ini bener-bener level up lagi ya. Sekali lagi ini film yang termasuk level up dari segi thriller. Jadi, kalau kalian tahu, film ini juga bergenre thriller dan juga suspense. Jadi, pasti kalian kalau nonton bakal berasa banget tegangnya. Dan itu semua juga terjadi pada gue ketika nonton film ini. Gue bener-bener dibuat tegang, takut, dan juga kepo. Di sini paling pertama ya, pokoknya kalian bakal ngerasa kepo banget. Karena gue ingetin ke teman film lovers, kalau film Strange Darling ini menggunakan non-chronological order, yang mana plotnya itu berantakan. Jadi udah diingetin di awal film, kalau film Strange Darling ini menggunakan 6 chapter, ada 6 babak untuk penceritaan film ini. Jadi gue bilang tadi non-chronological, karena film ini akan memulai dari yang ketiga, chapter 3, dari chapter 5 lah, chapter 1, dan sebagainya. Tapi jujur ini kena banget, kita dibikin tegang, panik, dan yang paling penting kepo banget. Dan film ini juga suenya malah ngajak kita dan menuntun kita untuk berprasangka buruk sama salah satu karakternya. Dan nanti bakal gue bedah di ending explain ya, biar nggak spoiler. Dan untuk kesan gue dari segi plot non-chronological order ini emang bener-bener keren banget, ngehook banget. Gue sampai dibikin kayak nonton harus fokus banget dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian tahu juga filmnya Bapak Quentin Tarantino juga menggunakan seperti ini. Dia juga bisa dibilang pelopor dari segi plot yang diacak seperti ini. Di film juga Pulp Fiction bisa kalian tonton. Tapi bedanya untuk film Strange Darling ini dari segi endingnya masih dibuat chronological. Jadi awalnya aja diacak tapi endingnya dibuat chronological lagi supaya kita bisa mengerti apa sih yang terjadi pada mereka. Dan jadi bisa gue simpulin untuk kesan gue nonton film ini bener-bener ya, pertama dibuat kepo banget, ngehook banget dari awal sampai tengah film aja gitu ya. Setengah film gue masih kehook dan masih dibikin kepo. Sebenarnya siapa sih ini yang salah? Sebenarnya apa sih, ada apa sih kayak gitu kan. Dan film ini juga bermakna banget ya. Gue nggak nyangka film thriller yang kayak ada serial killer pembunuhan kayak gini tapi ada makna yang begitu mendalam. Dan kayaknya gue ngerasa banget Bapak J.T. Molnar di sini sebagai sutradaranya emang sengaja banget untuk ngasih unsur prasangka buruk supaya kita sebagai penontonnya juga keikut untuk berprasangka buruk kepada karakternya. Dan jadi itu aja kesan gue dan experience gue nonton film Strange Darling ini yang emang dibuat kepo, tegang, panik, dan juga sebagainya. Jadi emang mantap banget dari segi experience-nya nih teman-teman semua. Dan untuk yang kedua, yaitu dari segi karakter di film ini, yang bisa gue applause ya sekali lagi kepada yang karakter cowok dan karakter cewek juga di sini. Gue jujur juga ngeliat gak banyak banget karakter di film ini, tapi bisa bener-bener berasa banget pergerakan filmnya ya. Walaupun film thriller yang berfokus kepada serial killer ya, pembunuh berantai, dan juga yang harusnya kalian tahu ya plotnya kayak dikejar-kejar, panik, dan sebagainya. Tapi ini film bisa ngehook banget. Jadi itu semua bisa terjadi kayaknya emang karena udah
disiapin banget nih sama Bapak J.T. Molnar, yaitu perempuannya yang disebut The Lady, karakter The Lady bernama Willa Fitzgerald. Di sini gue juga nggak pernah nonton film dia, tapi gue juga baru tahu ternyata dia pernah meranin dari MTV series, yaitu judulnya Scream ya. Dan juga peran cowoknya yang diperanin oleh Kyle Gallner sebagai polisi atau yang disebut The Demon di film ini, yang ngejar-ngejar si lady-nya, ngejar ceweknya. Dan gue jadi awal-awal nggak ngeh ya, tapi pas lama-lama gue nonton kayak ngeh gitu ya, kayak wah ini kan yang film Smile ya gitu ya, yang main di film Smile dia sebagai polisi juga. Dan di sana juga emang terbukti karakternya juga emang bagus banget meraninnya juga. Dan gue juga bisa bilang keren banget di film ini penggunaan karakternya yang dari The Lady atau The Demon-nya ini bener-bener bisa mainin dua identity, yang pertama dan kedua. Dari awal film sampai tengah itu identity pertama, dari tengah sampai abis itu identity yang kedua. Dan gue nggak mau bahas di sini, nanti aja kita bahas di ending explain ya biar nggak spoiler. Jadi bisa gue bilang untuk karakter di film Strange Darling ini dari si The Lady dan The Demon-nya emang keren banget ya, dan mantep banget. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, yaitu dari segi plot atau storyline-nya. Nah, ini adalah poin penting dari film ini karena bisa gue bilang adalah keunggulan dari film Strange Darling ini. Jadi kenapa bisa gue bilang gitu? Karena film ini bener-bener menggunakan plot atau storyline yang gue bilang di awal tadi, non-chronological order atau nggak berurutan. Jadi di awal film kan kita udah dibilang bahwa ada 6 babak atau 6 chapter ya, dan ini bener-bener diacak dari awal yang mulai ketiga, terus balik lagi kemana, hingga nanti pas endingnya baru berurutan lagi dan kita dikasih epilog juga. Jadi gue ngerasa banget dari awal sampai tengah itu gue bener-bener kekunci, kehook banget. Gue jadi dibikin bingung sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka berdua, kok bisa-bisa dia jadi dikejar-kejar dan juga pengen dibunuh dan sebagainya. Dan gue cuman bermodalan di awal aja yang udah ada tulisan berita gitu bahwa bakal ada serial killer di tahun 2018 sampai 2020 gitu di bagian daerah Amerika gitu. Dan kayaknya kurang cukup kuat untuk modal awal gue menerka sebenarnya ada apa di film ini. Dan ini keren banget ya. Jadi gue applause banget tuh plot storyline-nya, non-chronological order di sini digunakan dengan baik banget. Dan film thriller loh, bayangin film thriller yang berfokus kepada pembunuhan serial killer tapi bisa ngehook kunci kita nonton dari awal sampai tengah gitu, dibikin kepo. Dan juga untuk tengah ke akhirnya ini benar-benar kayak pengungkapan ya, ini benar-benar kayak plot yang bisa dibilang ngejawab pertanyaan kita semua, dan kita juga dibikin mangap mungkin ya, hah gitu kan, kayak film ini wah keren banget dan sebagainya juga. Dan itu bisa gue bilang bagus banget dari segi plot atau storyline-nya. Dan jadi itulah dari segi review gue tentang film Strange Darling ini supaya nggak spoiler juga. Dan langsung aja kita kupas tuntas film Strange Darling ini di Ending Explain. Gotcha. Dan untuk ending explain kali ini gue bakal ngebagi dua untuk penjelasannya. Dari yang pertama dari segi storyline-nya, dan yang kedua adalah dari segi teorinya. Dan sebelum masuk ke penjelasannya, gue bakal ngejelasin dulu dari segi plot atau storyline di film ini, yang kalau kalian tahu kan mulai dari babak ketiga, lalu maju lagi ke babak kelima, dan mundur lagi ke babak 1, maju lagi ke babak 4, mundur lagi ke babak kedua, dan maju lagi ke babak 6, lalu epilog yang habis ya, ke-7 itu. Yang bikin momen kepo gue dan ngunci banget itu ada pertama dari babak ketiga, yang waktu pas dia lagi dikejar-kejar di jalanan, lalu maju lagi ke babak kelima ketika dia ditembak di freezer, lalu mundur lagi ke babak 1 ketika dia sedang bertemu pas momen cinta satu malamnya, lalu maju lagi ke babak keempat ketika si cewek ini, The Lady tuh ngebunuh si bapak-bapak yang nolongin dia, yaitu mundur lagi ke babak kedua ketika kita ngelihat banget fakta mencengangkan banget, plot twistnya ada di sini ketika kita ngelihat si The Lady-nya ternyata adalah actual serial killernya. Dan langsung maju lagi ke babak ke-6 ketika dia bertemu lagi sama si The Demon-nya ya, dan juga The Demon-nya dibunuh di sana. Dan langsung maju lagi ke babak epilog, yaitu babak terakhir ketika kita ngeliat si The Lady-nya mati di mobil ketika mau ditolong orang. Dan dari sini kita masuk ke penjelasan dari segi storyline-nya. Yang pertama, sebenarnya siapa si The Lady? Jadi seperti yang kalian tonton di awal film di babak ketiga, babak kelima, dan babak ke-1 yang kita dibikin kunci banget, dibikin kepo banget sebenarnya ada apa dan sebagainya. Kita dibikin kayak waduh, kasihan banget ya sama The Lady lagi dikejar-kejar, kupingnya berdarah dan sebagainya juga. Kasihan banget nih cowok nih, kayak psikopat nih, kayak apa nih. Kayak kita lihat semua ke momen panik ya, momen kayak berprasangkanya keluar semua di 3 babak awal ini. Dan ternyata pas maju lagi ke babak 4, nah ini babak 4 udah kayak, lah kok ternyata yang bunuh si kakek-kakek ini, yang nolong dia ternyata si perempuan ini sendiri, The Lady sendiri yang bunuh si kakek-kakek. Di sini kayak kita, lah kok lu begitu sih? Lah kok lu jadi kayak gini? Lah kenapa dah nih? Jadi kepo banget. Dan terus mundur lagi ke babak kedua. Nah, ini baru kita dibuat kayak, wah, ternyata lu nih serial killernya. Jadi kita tahu ya sebenarnya nih ex serial killernya si The Lady nih. Di sini kita udah mulai tahu di babak kedua dibilangin kalau emang serial killernya si The Lady, dan juga emang dia electric lady yang dicari-cari juga sama orang dan sebagainya. Dan maju lagi ke babak
babak ke-6 ketika kita ngelihat si The Lady udah ngebunuh si The Demon, si cowoknya udah mati ya sama dia, dan dia juga udah mulai pura-pura di depan polisi juga yang sengke banget nih. Aduh, kayak di babak ke-6 ini kita kayak ngelihat banget polisi ini saling berdebat antara siapa sih yang benar, siapa yang salah juga, dan ya akhirnya The Lady lolos lagi sampai ngebunuh juga nenek-neneknya dan polisinya juga. Baru ke babak epilog ya, kita dilihatkan The Lady yang kalah ya, kalah cepat ditembak sama si orang yang mau nolongin dia. Jadi bisa kita simpulkan dan juga emang terjelaskan juga di film ini bahwa The Lady di sini adalah Electric Lady atau orang yang dicari sebagai serial killer di awal film yang diberitakan itu. Jadi emang udah jelas bahwa dia sebenarnya adalah pembunuh berantainya. Dan kita juga nggak dikasih lihat bahwa dia juga emang udah berandalan banget ya, main bunuh-bunuh aja orang di sekitarnya, main udahlah begitulah pokoknya kalau dia takut banget dilaporin polisi dan sebagainya. Dan itulah dari penjelasan dari segi The Lady. Dan untuk yang kedua adalah dari segi The Demon atau si cowok polisinya. Yang tadinya balik lagi ya, babak ketiga, babak kelima, dan babak ke-1 kita dibuat prasangka kalau wah lu psikopatnya lu, wah lu tega lu ngapa udah ngejar-ngejar si perempuan ini kan dan sebagainya juga. Kayak kita menyangka banget kalau emang wah ini lu nih pelakunya nih. Lu kan juga bawa pistol, bawa shotgun dan sebagainya juga. Kayak emang udah jelas banget dia nih pembunuhnya. Tapi pas sudah masuk ke babak 4, 2 sama 6 kayak kita aduh gila ini bener-bener ternyata dia adalah korbannya gitu. Actual the victimnya ya, korbannya dari si The Lady tadi. Dan juga kan babak kedua udah jelas banget ketika dia dikasih obat sama si The Lady ya kan, udah mau diapain juga, pas mau dibunuh juga ternyata dia ngelawan ya, dan udah kayak emang turning table banget ya, tahu-tahu jadi si The Demon-nya ngejar si The Lady ya kan, polisinya ngejar-ngejar, dan itulah yang kita lihat. Dan jadi emang udah jelas banget bahwa The Demon atau polisi yang disebut RC ini ya, kalau nggak salah itu RC nama polisinya, dia adalah actual victimnya, korban yang sesungguhnya dari si The Lady ini. Dan langsung aja kita masuk ke yang ketiga, yaitu The Actual Demon. Nah di sini sebenarnya siapa sih demon sesungguhnya gitu kan? Dan di sini gue juga kaget banget pas momen epilog kan, kayak kita lihat pas si The Lady, The Electric Lady ini juga pas ngaca, wah itu ada sekelibatan gitu kan, sekelibatan apa nih merah nih kan gitu kan. Ya gue pas nonton ya udahlah skip aja ya, kayak ya emang kayak mungkin apalah ada sebagai darah atau apa ya. Dan tapi gue kayak penasaran, gue coba balik lagi, dah gue pause dah. Itu itu bener-bener cepat banget itu, kayak cuman berapa 0,5 detik atau berapa lah, cepet banget. Tuh gue pause tek gue pause. Nah, ternyata mukanya serem banget. Itu The Actual Demon yang digambarin saya yang ketakutan sama The Lady itu ya. Ya kayak gambar lagi kayak gini nih. Aduh gila kacau banget, itu serem banget ya. Dan kayak emang wah, kok jadi tiba-tiba ada The Demon sesungguhnya nih, ada setan sesungguhnya ya. Paling kan kita juga udah dibilangin sama The Lady yang bilang sama polisi, lu kenapa sih pada ngebunuh semua orang itu gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, dia jawab, gue tahu kenapa, gue ngeliatnya kayak bukan manusia gitu. Terkadang kayak gue ngeliatnya gue itu adalah iblis. Waduh itu parah banget. Dan tapi dikasih gitu yang dilihat sama The Lady iblisnya. Dan terakhir di epilog dia ngelihat ke kaca, di iblisnya ada di muka dia sendiri, dan akhirnya dia mati juga ketembak. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang juga motif si The Lady ini ngebunuhin semua orang itu karena bener-bener ada actual demonnya di sini, kayak bener-bener ada setan yang dia lihat. Karena emang nggak cukup kuat juga buktinya, kayak dari segi momennya kan kayak cuman emang ada sekelibatan di sini doang. Dan gue lebih ngerasanya dari segi mental illness-nya atau penyakitnya si The Lady ya, yang emang kayak ya udah emang psikopat aja, pengen nyiksa dan pengen bunuh dan sebagainya juga. Karena film ini juga nge-build up ceritanya dari segi yang rasional yang nggak dari supernatural, dari segi demon-demon dan sebagainya juga. Jadi teman-teman film lovers bisa berpendapat juga sebenarnya sih ini karena dorongan motif apa nih, motif sebenarnya ada actual demon yang gue kasih lihat gambar kayak gitu, atau emang karena emang mental illness ya, penyakit mentalnya aja. Jadi ini emang udah bebas balik ke penonton lagi mau menilai film ini motifnya datang dari mana. Dan itulah dari segi penjelasan storyline di film ini. Langsung aja masuk kita ke yang sesi kedua, yaitu teori ya. Dan di sini gue cukup bahas satu teori aja, cuman agak beranak satu ya. Jadi segi teorinya yang bisa gue bahas di film ini adalah teori gender, pandangan gender ya, pandangan gender yang bisa gue lihat di sini. Karena kita pas lihat juga momen cewek kabur dikejar-kejar cowok, itu kayak udah emang stigma yang udah kelekat aja sama kita di film-film, kayak emang cewek pasti korbannya nih, cewek pasti yang disiksa nih kan, kayak udah jelas banget di babak 3, 5 sama 1 kayak kita dibikin prasangka buruk. Nah ini gue bilang anaknya tadi teorinya dari gender, kita dibikin prasangka buruk terhadap gender ini, kayak cewek yang lagi lari, wah emang lu nih korbannya nih, kasihan banget dah lu diapain dah sama cowok itu gitu kan. Lagi cowoknya juga gagah, badannya kayak six pack dan sebagainya, bawa shotgun juga, wah ini kayak lu ngapa dah lu jadi psikopat beneran dan sebagainya. Nah inilah yang dibuktikan dari pandangan gender kita di sini, kayak kita dibikin emang prasangka buruk aja nih sama si cowok, si The Demon ini. Dan kayak yang gue bilang di awal juga, kayaknya emang kita dipancing sama bapak sutradara supaya berprasangka buruk kepada The Demon, si cowoknya yang emang kayak dia yang salah. Jadi di sini kayak emang film ini mengedepankan gender banget. Dan kenapa gue bisa bilang itu juga, sebenarnya juga ada bukti lain ketika si polisi yang temennya si The Demon ini datang, dua polisi yang cowok sama yang si cewek
cewek. Dan juga kayak si The Lady di sini pinter banget lagi ya, pas lagi udah mau datang polisinya dia langsung kayak buka celana juga, dan juga kan dia pas lagi diborgol juga kayak beranggapan ya ini kayak abis di rap juga ya, kayak dipaksa gitu dan sebagainya. Dan ini juga pas dilihat ceweknya langsung wah kasihan, wah lu diapain dan sebagainya, wah lu kok lu bisa begini dan sebagainya. Tapi kalau cowok bilang jangan dulu, kita harus menelaah dulu, kita harus menganalisis dulu emang bener ini crime scene-nya ini, TKP-nya ini ada apa gitu kan. Tapi balik lagi cewek kayak langsung lu nggak lihat apa dia diginiin, lu nggak ngeliat apa, kasihan lu, kayak jangan dianggap cewek begini-gini dan sebagainya. Kalau gue lupa tuh kata-katanya kayak ngomong kayak cewek lemah atau gimana ya, pokoknya ada tuh kata-katanya. Dan di sini membuktikan banget kalau film ini emang mengedepankan gender banget, yang kayak akhirnya turunannya tuh berprasangka buruk. Dan jadi itulah teori yang bisa gue bahas dari film ini, yaitu gender dan juga prasangka buruk. Karena film ini juga emang ya mancing banget dan jelas banget juga terlihat dari babak 3, 5 sama 1 yang kita dipancing untuk berprasangka buruk bahwa si cowok pelakunya dan sebagainya juga. Tapi pas babak ke-4, 2 sama 6 dan 7 udah jelas banget kita yang salah. Jadi emang film ini kayak mancing banget, dan gue juga akhirnya amazed banget. Dan akhirnya kejawab juga kayak di hook di awal gue bilang kalau mau jadi manusia berkualitas ya seperti ini. Kayak kita nggak boleh cepet-cepet berprasangka buruk, dan kalau kita berprasangka buruk atau kita nggak menganalisis sebenarnya situasi kejadiannya seperti apa ya kayak polisi yang tadi yang datang, dan akhirnya malah dia yang pada susah sendiri ya, akhirnya malah ngelihat si serial killernya di belakang dia dan pada mati juga. Jadi kayak kita emang benar-benar kalau mau jadi manusia berkualitas, level up ourselves juga, harus juga kita tidak boleh berprasangka buruk cepet-cepet dalam menilai seseorang. Dan jadi inilah nih makna di film ini yang gue bisa bilang keren banget ya, nggak cuman jual thriller adegan pembunuhan dan sebagainya, tapi ada maknanya, ada teori yang diangkat juga. Jadi emang terus juga penggunaan plot storyline-nya juga oke banget ya, keren banget di film ini. Dan jadi itulah dari segi pembahasan gue untuk ending explain di film Strange Darling ini. Dan untuk kesimpulannya bisa gue kasih dari FLI rating yaitu sebesar 9, yaitu wah gila keren parah. Film ini bener-bener ya kali ini bagus banget ya teman-teman semua, nggak cuma film thriller tapi bener-bener ada maknanya juga. Kayak bener-bener berasa banget nih maknanya di film ini, dan juga penggunaan plot yang non chronological order itu nggak berurutan nih, emang keren banget di sini. Berhasil ngunci gue juga untuk nonton film ini, dan karakternya juga mantap ya di sini, dan gue juga ngerasa banget suspense-nya, genre thrillernya, suspense-nya, tegangnya dan sebagainya, kepo-nya juga dapat banget. Dan juga film ini ngasih open ending juga yang bisa kita bahas dari segi sebenarnya motif apa sih ini, the motif demon aslinya atau emang motif dari mental illness dan juga. Dan jadi ya overall film ini gue rekomendasiin banget lah ke kalian semua teman film lover supaya nonton film ini, karena film ini emang nggak cuma jual thriller atau pembunuhannya aja, tapi emang ada maknanya dan juga ada isu gendernya dan sebagainya juga. Jadi bagus banget ya overall di sini. Dan jadi itulah dari segi pembahasan gue dari segi review dan ending explain di film Strange Darling ini. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata atau penjelasan dalam film ini, dan ini juga semata-mata dari opini pribadi gue dan hasil juga analisis gue. Dan kalau kalian mau diskusi dan juga beri pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini supaya gue bisa berkembang lagi dan ngasih konten yang bermanfaat dan menarik lagi seputar film. Dan sampai di sini aja, see you in the next video and salam pecinta film. Strange Darling. Asli ini definisi yang nggak jual thriller bunuh-bunuhan aja, tapi emang ada maknanya kuat banget, teorinya juga mantep, dan juga plotnya ya emang non-chronological order mantep banget. Jadi gue nggak nyangka sih bisa nonton film kayak gini. Ini mah mantep nih, bagus nih.